Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan meluruskan niat, maka kehadiran kita ke salah satu rumah Allah ini betul-betul memang takdir Allah, memang izin dan kehendak dari Allah, bukan karena nafsu kita. Karena apa yang kita kerjakan, yang sudah dan sedang kita kerjakan, merupakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dimanapun kita berada, ketika yang kita kerjakan sesuatu yang memang diridhoi, diperintahkan oleh Allah, maka keberadaan kita itu harus dikatakan kehendak Allah. Sebaliknya, ketika yang kita kerjakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, atau kita kerjakan kebaikan tapi niat kita nggak benar, nggak boleh dikatakan aku melakukan itu karena Allah, karena kehendak Allah. Yang pasti Allah tidak meridhoi hambanya melakukan kekafiran, kemaksiatan, kefasikan. Ketika sebagai hamba kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, nggak boleh dikatakan aku melakukan itu karena kehendak Allah. Baru boleh dikatakan kehendak Allah ketika yang kita lakukan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Ma asabaka min hasanatin, kebaikan apapun yang terjadi pada kalian, yang kalian perbuat, faminallah, itu berasal dari Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin, keburukan apapun yang terjadi pada kalian, yang kalian perbuat, famin nafsik, itu dari diri kalian sendiri, dari hawa nafsu kalian. Ketika kita atas nama pengajian, tapi kita mencaci maki orang-orang yang oleh Allah, oleh Rasul dilarang dicaci maki, maka itu nggak boleh dikatakan itu terjadi atas kehendak Allah, tapi karena hawa nafsu kita. Karena Allah tidak meridhoi hamba-hambanya, lebih-lebih hamba yang dipilih menjadi muslim mukmin, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Az-Zumar ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Al-ayat. Wa in takfuru, jika kalian mengingkari Allah, mengingkari nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, sesungguhnya Allah maha kaya dari kalian. Allah nggak butuhin kita, Allah nggak membutuhkan iman Islam kita, Allah nggak membutuhkan ketaatan kita, kesolehan kita, semuanya untuk kita sendiri. Seluruh manusia beriman Islam, semuanya soleh, semuanya rajin ibadah, nggak lantas menjadikan Allah semakin maha besar, semakin maha agung, enggak. Demikian pula sebaliknya, andai seluruh manusia ingkar pada Allah, bahkan andaikan banyak manusia ngaku sebagai Tuhan, tidak lantas menjadikan Allah kekuasaannya, keagungannya makin mengecil, tidak. Jemaah dan Allah ya ajmain. Dan yang sudah kita lakukan serta sedang kita lakukan ini adalah hal yang sangat istimewa.
Sesudah kita sholat berjamaah, bareng-bareng kita berzikir, majelis zikir. Dirangkai dengan saat ini kita mengkaji sunnah Rasul, majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis zikir, ini dua majelis yang sangat istimewa di alam dunia ini. Sangat istimewa. Siapapun yang berada di dua majelis ini untuk mendapatkan sakinah, rahmat, untuk disaksikan malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah, itu sangat mudah. Itulah 4 keistimewaan yang dijanjikan oleh Rasul untuk siapapun yang ada di majelis ilmu dan majelis zikir. Istimewanya majelis ilmu nggak ada masalah, seluruh muslim mengatakan itu. Yang masih ada belum tahu istimewanya majelis zikir. Bahkan ada sedikit dari saudara muslim kita, ketika kita kumpul duduk-duduk berzikir, dianggapnya itu justru melanggar aturan Islam, itu bid'ah. Tapi kalau duduk-duduknya ngobrol nggak karuan, kata mereka itu nggak apa-apa. Duduk berzikir dilarang, duduk ngobrol nggak karu-karuan malah nggak apa-apa. Ini logika yang sangat kacau. Masa iya berzikir masih lebih mulia ngobrol yang nggak karu-karuan daripada berzikir? Jadi istimewanya majelis ilmu dan majelis zikir oleh Rasul disebut di hadis yang sama sahihnya. Keistimewaannya pun disebut sama persis oleh Rasulullah, hanya beda urut-urutannya. 4 keistimewaan majelis ilmu, katakanlah Rasul sebutkan 1, 2, 3, 4. Untuk majelis zikir 3, 2, 1, 4. Kita hadir di majelis ilmu, niat kita lurus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 7028, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul, duduk-duduk, apa duduk di bawah apa di kursi nggak masalah, di salah satu rumah Allah, ini termasuk. Lalu mereka semuanya membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji ayat-ayat Allah itu, melainkan nazalat alaihimus sakinah, ketentraman akan Allah curahkan buat mereka yang ada di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah langsung dicurahkan. Wa haffathumul malaikah, para malaikat di atas berbaris mengepakkan sayapnya sebagai ungkapan mereka sangat senang dengan orang yang ada di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka yang ada di majelis ilmu ini oleh Allah dibangga-banggakan di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah, maksudnya para malaikat. Jadi keistimewaan majelis ilmu semua muslim, seluruh muslim mengakuinya. Sedangkan majelis zikir ini yang disayangkan, masih ada sebagian muslim yang ketika kita kumpul lalu berzikir, baca Quran, baca surat apa, dianggapnya bid'ah. Jadi perintah-perintah Allah ada yang bersifat umum, ada yang khusus.
Yang bersifat umum mengkaji agama, berzikir. Perintah Allah yang bersifat umum ini boleh dikerjakan kapanpun, dimanapun, selama tidak ada larangan. Perintah Allah membahas ilmu, bebas dikerjakan kapanpun. Kita rutin ngaji setiap Ahad malam Senin. Rasul nggak pernah merutinkan Ahad malam Senin ngaji. Nggak ada yang bilang ini bid'ah. Karena mengkaji ilmu sifatnya umum, boleh dilakukan kapanpun. Demikian juga berzikir, perintah Allah yang sifatnya umum boleh dilakukan kapanpun. Nggak boleh dilabeli bid'ah ketika kita zikir setiap malam apa, baca apa, karena bersifat umum. Kalau zikir yang bersifat umum dilabeli bid'ah karena Rasul nggak pernah melakukan zikir di hari tertentu, harusnya majlis ilmu pun dilabeli bid'ah, karena sama-sama perintah Allah yang bersifat umum. Istimewanya majlis zikir, Anil Agharri Abi Muslim radhiyallahu anhu qala Ashhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama hadis yang nyaris sama, Imam Ahmad, Imam Muslim. Nomornya kalau yang tadi 7028, yang ini 7030. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Tidaklah sekelompok orang duduk-duduk membuat majlis, yadhkurunallaha ta'ala, lalu mereka berzikir bareng-bareng, majlis zikir, illa haffathumul malaikah, melainkan malaikat akan langsung berbaris di atas. Majlis ilmu ini disebut urutan ketiga, di majlis zikir disebut pertama. Malaikat berbaris di atas, mengepakkan sayapnya sampai selesainya majlis zikir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah dicurahkan. Di majlis ilmu disebut nomor 2. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketentraman diturunkan oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan orang-orang yang ada di majlis zikir sama dengan di majlis ilmu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah itu pengajian-pengajian NU nggak langsung majlis ilmu, seringnya diawali majlis zikir sehingga lengkap. Keistimewaan majlis zikir didapat, keistimewaan majlis ilmu pun didapat. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Riyadhus Shalihin kita masih ada di bab yang ke-80, bab wujubi ta'ati wulatil umur, kewajiban mentaati pemimpin. Di bab ini ada 11 hadis. Kita sedang memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang pertama tentang kewajiban mendengarkan dan mentaati pemimpin, baik untuk hal-hal yang kita sukai atau tidak kita sukai, sepanjang perintahnya bukan perintah maksiat. Hadis yang kedua di bulan yang lalu tentang ketika kita baiat, kita menyatakan sumpah setia untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin, Rasul menyarankan tambahi kalimat fi mastatokna, sesuai kemampuan kami. Kami siap mentaati sesuai kemampuan kami. Nah hadis yang ketiga, wa anhu qala,
Sama perawinya dengan hadis sebelumnya. Dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, riwayat lain masih dari Imam Muslim, wa man mata wa huwa mufarikun lil jamaati, barang siapa mati dalam keadaan sedang tidak mau menerima jamaah, tidak mau menerima pemerintah, pemimpin, fa innahu yamutu mitatan jahiliyatan, maka sesungguhnya dia mati dengan cara kematian jahiliyah. Bagaimana syarah hadis ini? Man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa menarik tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, artinya tidak lagi mentaati pemimpin, tidak lagi mengakui si A sebagai pemimpinnya. Wa adamul inqiyadi lahu fi ghairi maksiatin, walaupun perintah si pemimpin bukan maksiat, dia nggak peduli, pokoknya dia nggak akui dia sebagai pemimpin. Bi ayyi wajhin kana, Rasul gunakan bahasa barang siapa menarik tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, membatalkan baiat, majas mursal. Apa ancaman yang disampaikan oleh Rasul? Laqiyallaha yaumal qiyamati, di hari kiamat dia akan menghadap Allah, wala hujjata lahu, dalam keadaan tidak punya hujjah. Ketika disidang oleh Allah, dia tidak punya hujjah yang menguatkan dianya. Ketika ditanya, kenapa kamu gak mau taat pada pemimpinmu, dia gak punya alasan. Karena pemimpin itu dolim. Bukankah Rasul perintahkan taat walaupun si pemimpin dolim, selama tidak memerintahkan maksiat? Ini sama dengan orang yang merasa dia sudah aman berkat Al-Quran. Dia hafal Quran, dia merasa dengan adanya hafalan Quran dalam dirinya, dia merasa sudah aman. Kemarin saya sempat dengar ada seorang ulama yang cukup terkenal, nggak usah sebut nama. Dia menyampaikan kajian bahwa siapapun yang hafal surat Tabarok, hafal Tabarok aja, dia akan selamat dari siksaan malaikat, siksa kubur, siksa di akhirat nanti. Saya balik ini sampaikan dalil, saya cari-cari dari 20.000 kitab yang ada di laptop saya, dalil yang dia kemukakan tidak ada. Dari semua kitab, ada di kitab mana saya nggak temukan. Jadi hafal Quran
tidak otomatis selamat. Ada catatannya dia harus mengamalkan Quran itu. Boleh jadi orang yang sekedar hafal perilakunya jauh dari Quran, boleh jadi di akhir hayatnya Allah lenyapkan, Allah cabut hafalannya. Tapi mereka yang hafal dan perilakunya diusahakan untuk sejalan dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah dia di hadapan persidangan Allah. Ini kesimpulan saya, bahwa hafal Quran tidak otomatis selamat kecuali dia mengamalkan isi Qurannya didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 556, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ini saya nukil sepenggal, hadisnya panjang. Hadis ini sahih. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujah yang menyelamatkanmu di hadapan Allah, tapi sekaligus bisa menjadi hujah yang justru akan menjerumuskanmu. Di hadis yang lain, Quran akan menjadi hujah yang menyelamatkan, yang membela kita di hadapan Allah apabila Quran itu kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun tidak sempurna, nggak akan ada orang yang sanggup mengaplikasikan Quran dalam kehidupan sehari-harinya secara sempurna, nggak ada kecuali Rasulullah. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi Rasul mengancam siapa saja yang mati dalam kondisi tidak mengakui pemerintahnya, maka dia di hadapan Allah nanti di hari kiamat tidak punya hujah untuk membela sikapnya yang tidak mau menerima pemerintah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mau baiat kepada pemerintahnya, sama halnya dengan tidak mengakui pemerintah. Pemerintah nyuruh, pemerintah itu bukan maksiat, tapi dia nggak perlu di masa bodoh. Mata mitatan jahiliyatan, dia mati serupa dengan mati jahiliyah. Makna yang paling enteng mati jahiliyah, mati sedang melakukan perbuatan seperti orang jahiliyah, mati sedang tidak mematuhi Rasulullah, perintah Rasul, mentaati pemerintah. Ini hadis riwayat Imam Muslim 4899 dalam bab al-amru bil luzumil jamaah. Di hadis lain, riwayat yang lain riwayat Imam Muslim, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah, bahwa siapa mati dalam keadaan dia memisahkan diri dari jamaah, wa huwa syamilun li adamil mubaya'ati wa dukhuli fit ta'ati, ini termasuk mereka yang mati dalam keadaan tidak mengakui pemerintah, mati tidak mengakui pemerintah. Jamaah yang dimaksud pandangan pertama al-imam wa jaisul Islam, pemimpin dan tentara Islam.
tidak mengakui pemimpin Islam, tentara Islam. Makna kedua, wa yajuzu ayyurada bihi mufariqatul jama'ati fis shalah, termasuk ada sholat jamaah dia nggak mau berjamaah, itu pun termasuk. Di dekat rumahnya ada jamaah, sama sekali dia nggak mau, sengaja dalam hati memisahkan diri dari jamaah, ini termasuk di hadis ini. Ketika dia mati dalam kondisi seperti itu, dia mati jahiliyah. Tentu tidak berlaku mutlak. Kita tidak berjamaah karena kita tahu imamnya parah, baca Al-Qur'annya parah kesalahannya, dan dia maunya selalu jadi imam. Misal, syarat jadi imam, dia harus lebih baik dari makmum yang paling baik, minimal sama. Ketika seorang imam kefasihan baca Qur'annya di bawah makmumnya, maka si makmum yang lebih fasih itu tidak sah. Syarat seorang imam harus aqra'uhum, afsahuhum, lebih baik bacaannya dibanding makmum, minimal sama. Itu syarat jadi imam. 4 mazhab sepakat itu. Jadi jadi imam nggak boleh asal-asalan. Mungkin karena itu pula nggak ada hadis Nabi kalau kalian tahu keistimewaan jadi imam pasti kalian akan berebut. Nggak ada. Yang ada, lau ya'lamu ma fis shafil awal wan nida, andaikan mereka tahu keistimewaan shaf pertama, keistimewaan jadi muadzin, mereka pasti akan memperebutkannya. Shaf pertama siapapun bisa menempati. Jadi kita nggak mau jamaah karena imamnya kita tahu parah, itu nggak termasuk di hadis ini. Kita bisa ke tempat lain, cari yang nggak ada masalah. Tapi andaikan imamnya pun nggak ada masalah, dalam hati kita ada kebencian, pokoknya nggak mau jamaah. Ini yang masuk hadis ini, barang siapa mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, maka dia mati jahiliyah. Contoh yang nggak mau menerima jamaah, kelompok Rafidhah. Dulu di masa generasi sahabat tabi'in itu muncul. Kelompok Ali mereka nggak terima, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan mereka juga nggak terima. Khawarij, di dalam Khawarij ada vaksinnya Rafidhah yang lebih parah. Fa'innahu yamutu mintatan jahiliyatan, barang siapa yang seperti itu dia mati jahiliyah. Ai mata ala hayatin mauti ahlil jahiliyah, dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah kanu afrodan la imaman wala jama'atan tajma'uhum, mereka enggak menerima kepemimpinan. Orang jahiliyah masing-masing, bukan berarti matinya kafir, enggak. Mati jahiliyah itu bukan sebutan untuk mereka yang dianggap mati kafir, bukan. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in istamil alaikum abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu jabibatun. Ini sifat kepribadian, bukan sifat fisik pemimpin.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u, dengerin apa yang disampaikan oleh pemimpin kalian, wa ati'u, dan taati perintah pemimpin kalian selama itu bukan perintah maksiat. Wa ini stukmila alaikum abdun habasyun, meskipun yang jadi pemimpin kalian itu budak Habsyi, budak Ethiopia yang sangat hitam. Ka'anna ra'sahu zalibatun, yang kepalanya itu kecil." Ini gambaran untuk orang yang secara fisik itu nggak baik. Badannya gede, kepalanya kecil. Ini hadis Bukhari 7142. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari syarah hadis Bukhari, ada ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, ada ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Ini saya rujuk Fathul Barinya Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, al-amru bi ta'atil habasyi yadkhulu fihi sholatu khalfahu. Perintah mentaati pemimpin Habsyi, budak yang hitam, termasuk andaikan dia jadi imam, tetap wajib kita taati. Jadi siapapun bagaimanapun fisik pemimpin, selama dia sudah jadi pemimpin kita wajib mendengarkan dan mentaati. Di seluruh bab kitab Riyadhus Shalihin itu nggak ada pembahasan tentang bagaimana sosok pemimpin ideal. Nggak ada juga pembahasan bagaimana cara memilih pemimpin. Boleh jadi Imam Nawawi tidak membahas hal itu karena dalam sejarah Islam sejak awal pemimpin itu bukan dipilih oleh rakyat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Rasul secara tidak langsung. Sahabat Umar, Utsman, Ali dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Setelah itu bersifat kerajaan, raja, nggak ada rakyat punya hak memilih raja. Nah itu para ulama-ulama dulu nggak ada menulis cara memilih pemimpin ideal. Walaupun ada, kita lihat si A ideal jadi pemimpin, dan kita nggak memilih, gimana kita mau menjadikan dia sebagai pemimpin? Baru selanjutnya ketika pemilihan pemimpin, kepemimpinan, ada presiden, ada segala macam, rakyat diberi hak memilih. Nah, dari situ mungkin selanjutnya ulama-ulama yang hidup di masa-masa sesudah ada pemilihan pemimpin, mereka di kitab-kitab baru mulai menulis kriteria pemimpin ideal supaya rakyat dan memilihnya lebih hati-hati. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. 5 menit lagi waktu Isya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Nggak ada, kita lanjutkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pemimpin, Pak Ustaz. Jadi mungkin terus terjadi situasi dan kondisi seperti sekarang ini, saudara-saudara kita ada yang menyatakan bahwa Allah alam sih, jadi ada yang ragu-ragu, ya, ada yang betul-betul Pak saya ini dari dulu nggak pernah mengakui pemimpin ini. Nah ini bagaimana Ustaz? Karena larinya kepada ya secara politis pernah terjadi sesuatu kepada ulama lain. Ternyata tidak ada tidak ada seorang pemimpin itu jangan diganggu ini, jangan diganggu, artinya ulama jangan diganggu. Tapi ternyata ada yang begitu. Sampai
apa yang terjadi itu bukan hal baru. Bahkan di masa 4 ulama pendiri madhab, 4 ulama pendiri madhab, bagaimana Imam Malik dipenjara, bagaimana banyak ulama dulu dibunuh, itu bukan cuma sekarang. Dan di antara ulama-ulama itu nggak ada lantas menulis kitab-kitab ujaran kebencian kepada pemimpin. Boleh jadi tantangan yang lebih dahsyat terjadi di masa dulu. Nggak cuma ulama, bahkan sahabat pun banyak dibunuh. Kita tahu di masa kepemimpinan siapa itu, nggak usah disebut namanya, karena bagaimanapun juga si pemimpin itu masih sebagai bagian dari muslim. Ketika si pemimpin meyakini Quran ini makhluk, banyak ulama yang tetap teguh Quran ini kalamullah, karena itu bukan makhluk, di penjara, ada yang dibunuh segala macam. Itu pemerintah, kaki tangan pemerintah yang melakukan. Tapi nggak ada lantas ulama menulis kitab-kitab bahwa pemerintah kalau begini-begini nggak boleh ditaati, enggak. Dan masa-masa itu jauh sebelum Imam Nawawi. Di kitab ini beliau, Imam Nawawi tetap menulis hadis, bukan menulis hadis, tetap merangkum, mengumpulkan hadis-hadis tentang kewajiban taat pada pemimpin. Bahkan hadis Nabi seorang lengkap. Boleh jadi ulama dulu nggak ada yang menulis kejahatan pemimpin, padahal banyak ulama dibantai oleh pemimpinnya karena hadis Nabi bahwa pemimpin wajib ditaati meskipun pemimpin itu zalim, selama perintahnya bukan perintah maksiat. Kita bersyukur ada kesempatan buat kita untuk ikut andil memilih pemimpin. Walaupun sistem pemilihan pemimpin seperti saat ini kalau dibilang bid'ah, itu bid'ah. Nggak ada hadis yang memerintahkan memilih pemimpin rakyat yang milih, nggak ada. Tapi ini lebih baik dibanding andaikan sistem kerajaan. Rajanya nggak baik, rakyat nggak punya hak untuk memilih. Kita nggak cocok pemimpin ini, tunggu 5 tahun. Enak. Ketika Allah tetapkan si A yang kita nggak suka jadi pemimpin, ya sudah, ini ujian dari Allah buat kita. Jadi saya belum menemukan hadis, belum dengar ulama yang anti pemerintah terus mengemukakan hadisnya apa yang menjustifikasi, yang membenarkan sikap mereka anti dengan pemerintah. Saya belum pernah dengar itu. Jadi tetap hadis-hadis yang ada, pemimpin wajib didengarkan, wajib ditaati, baik perintahnya tidak kita sukai atau kita sukai, selama perintahnya itu bukan perintah maksiat. Walaupun si pemimpin itu zalim, kezalimannya untuk dia sendiri. Ketika kita taat, dia baik, kita dapat kebaikan, dia dapat kebaikan. Ketika taat, dia zalim, kezalimannya bahaya buat dia, tidak berbahaya buat kita di hadapan Allah. Jadi ketika mendapatkan pemimpin yang tidak kita sukai, itu ujian dari Allah untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Udah waktu ya, tinggal nunggu saat-saat ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiruka wa nafa'iyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina
حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.